gimana waktu gagal lagi. SNBT gagal lagi, Iya. Bu. Sedih juga. Waktu itu saya tanya, Iya. SNBP gagal, SNBT gagal. Sekarang mau gimana? Iya. Mau nyerah? Apa mau lanjut? Saya tanya Iya. gitu. Iya. Terus dia bilang, lanjut Mak. Ya, Mama dukung. Saya salutnya sama Adit itu seperti itu Pak. Maksudnya kalau dulu saya diterima di bidik misi, tapi saya tidak berani mencoba. Saya sudah ilfil keluarga karena nggak mampu. Waktu itu saya udah ditinggal sama ibunya udah meninggal. Iya. Saya mundur, saya nggak ambil itu bidik misi. Tapi ini Adit itu enggak. Walaupun keadaan keluarganya finansialnya benar-benar lagi di titik terendah, dia nggak nyerah. Dia berani mencoba. Itu salutnya saya sama anak saya itu di situ. Ya, biar yang lain tahu, bidik misi itu kalau zaman sekarang namanya SNBP. Iya. Jadi ibunya Adit ini Dulu diterima. ya, saya terima bidik di IPB di Bogor waktu itu. Tuh, keren kok, luar biasa. Tapi tidak diangkatin Tidak. karena faktor dari Ekonomi, keluarga. Tapi rezekinya ibu sekarang nurun ke Iya. Adit. Iya. Makanya waktu saya tanya dia, lanjut Mak, mau cari mandiri tapi Jalur yang lain. tanpa IP, yang pakai KIP. Oke. Ya, Mama dukung. Saya bilang gitu waktu itu. Walaupun ya saya sebagai orang tua cuma manusia biasa, ketakutan itu ada ya Pak, ya mau Iya. biayanya Iya. Tapi betul. saya tetap Mama Tetap dukung. dukung. Pokoknya Mama dukung. Iya. Alhamdulillah Allah benar-benar sayang, benar-benar emang banyak orang yang membantu benar sampai untuk daftar ke 5 universitas itu karena ayahnya sedang menganggur, tidak keluar sepeser pun. Baik. Ya, itu nanti kita ceritakan, Bu. Dan ini sedikit kan Iya. sebenarnya jadi apa yang bikin saya terus maju seperti itu dan saya Nah, menolak apa itu, untuk Dis? menyerah itu Pak. Karena Apa motivasinya? waktu tadi ibu tanya masih mau lanjut apa enggak dan aku bilang lanjut, terus ibu masih ngedukung, itu udah cukup buat jadi support ke depannya gitu. Ya, restu ibu, ternyata ibu masih ridho nih buat aku ngejar PTN. Jadi, ibu masih ada dukungan dan masih ridho ke aku buat ngejar PTN. Ya udah aku gas. Oke, habis itu kamu terus belajar Iya. habis-habisan. Wah, iya. Tapi di Mandiri sedikit berbeda dengan Iya, SNBT. SNBT. Karena SNBT itu kan belajarnya mati-matian itu kan ya. Sampai nggak pulang Pak, waktu SNBT ke Inten itu nggak pulang, nginep di Inten. Oh ya, fun fact juga, aku belajar di Inten. Terima kasih untuk Inten sudah memberikan banyak pengalamannya, terutama kepada Pak SB dan Iya. Pak JPS, Pak Taufik Boelia sudah menyalurkan. Ya, baik. Sekarang saya minta testimoninya saat ini tadi SNBP gagal, SNBT semakin berdarah-darah. Nah, ternyata Allah itu memang selalu punya rencana indah. Hanya orang-orang yang gagal itu sebetulnya hanya berhenti berusaha. Nah, buktinya Adit ini akhirnya sukses di jalur mandiri. Pertama mandiri itu kamu yang diterima di Unpad, jurusan matematika. Itu kamu bukanya pengumuman di mana? Sama di rumah orang juga. Di rumah orang, not wifi. Tidak apa-apa. Tapi gimana? Waktu itu kamu langsung euforia, wah baru kali ini, ya gagal, terus berhasil itu rasanya gimana? Itu sebenarnya banyak yang orang nggak tahu tuh waktu di Unpad sebenarnya Pak, saya nggak langsung diterima Pak, tapi jadi calon pengganti terdaftar. Nah makanya dari situ kayak cadangan gitu. Iya, makanya dari situ saya langsung ini mah udah pasti nggak lolos, orang cadangan nunggu orang, kalau misalkan orang semuanya daftar ulang berarti saya nggak lolos. Oh gitu. Saya calon cadangan waktu itu, cadangan Unpad, menunggu sampai 3 kali putaran dan di putaran terakhir baru itu kayak juga kaget. Kok bisa lolos ya? Oh baik. Oke, cerita Unpad paling tidak kan itu penyejuk hati pertama ya. Penyejuk hati. Walaupun jauh. Tapi saya yakin Adit istilahnya itu belum klik banget ya sama Unpad ya. Iya. Karena mungkin itu bukan ekspektasi selama ini. Tapi terus kemudian diterima di Undip. Wah,
Kayaknya sudah mulai boom ini. Gimana waktu diterima di Undip? Atau diterima Undip karena bukan saya sendiri yang buka pengumumannya. Siapa? Yang buka pengumumannya itu Leda. Leda Mirzda teman saya. Waktu itu dia juga yang ngingetin waktu jam 5 Pak ya. Dia pengumuman Undip buka-buka, terus aku bilang, Iya. wah lihat aku gak berani buka lah, deg-degan walaupun soalnya saya nggak pernah cerita ke siapapun kalau yang Unpad itu udah keterima. Saya cuma bilang ke ibu. Iya. Saya mau diem-diem aja lah, nggak usah ngasih tahu siapa-siapa dulu. Kecuali satu, saya ngasih tahu ke Bukus. Bukus betul. Bukus terus yang ngasih tahu Pak GPS itu. Karena jujur sedikit ya Pak, karena Iya. Bukus, karena waktu itu Bukus lah yang membiayai untuk bisa mendaftar di Unpad. Masya Allah, barakallah untuk Bukus ya. Beliau orang baik. Terus Leda cerita. Iya, Leda minta nomor peserta bill kayak nama pesertanya, terus dimasukin. Terus Leda ngabarin, dit diterima gitu. Terus langsung ngabarin di grup. Terus Adit diterima nih, gitu. Terus langsung, demi apa lihat kan? Itu baru yang Itu grup kelas. itu grup kelas. Langsung pada selamat dit terus assalamualaikum warga Undip langsung gitu. Terus langsung kayak lihat kita satu alma mater nih gitu. Terus Leda iya nih dit ya terus ya udah senang, makasih ya Leda udah bukain, semoga Leda di Undip ya. Iya di semoga bisa jadi rezeki aku nih, udah jadi jalurku di sana. Senang banget sih Pak waktu yang Undip jujur. Terus langsung aku lari ke rumah Mbah karena ini lagi di rumah Mbah ibuku. Ibu di Mbak. ya di depan rumahnya sih sebenarnya dekat. Langsung, Bu, Undipnya keterima ya. Apalagi katanya 500 waktu itu. Oh iya? Iya, katanya cuma 500 ribu. Gak ada IP juga, jadi senang banget waktu itu. Iya. Ibu udah lega waktu itu Iya, dikabarin udah Undip lega. diterima ya. Udah lega, udah nanti registrasi. Cuma 500 berarti udah itu. Nah, terakhir ini yang Terakhir ini gongnya ini. Mas Adit akhirnya diterima di UGM juga. Gimana itu? Yang buka ya Leda lagi. Enggak, hari ini Yafi. Oh Yafi malah yang buka. Oke, gimana ceritanya? Oh, ya. Tapi sebelum saya cerita yang UGM, saya mau ngucapin terima kasih dulu ke kakak sepupu saya. Karena Undip ini juga ceritanya tuh ada kakak sepupu saya di belakangnya. Karena beliaulah yang mensupport. Yang membiayai. Karena Masya Allah. ibu dan ayah tidak ada sama sekali waktu itu. Iya. Jadi Jadi sepupu saya. itu ponakan saya itu kuliah di Brawijaya Malang. Sudah semester 4 sekarang. Yang nangis nggak henti-henti tadi. Nah, ya? iya itu. Jadi untuk Mbak Ama, aku sebut namanya, semoga bisa mendengar dan nanti menonton ini. Aku ucapkan terima kasih untukmu. Masya Allah, tabarakallah untuk Mbak Ama ya. Iya. Mbak Ama, semua kebaikan akan kembali pada Amin. dirinya sendiri. Ya, terus gimana? Yafi yang buka pengumuman. Kamu nggak berani lagi? Nggak berani? Udah 2 kali kamu nggak berani buka sendiri. Bukan, waktu itu jam 3-nya tuh lagi ngajar. Lagi les itu matematika. Oh iya. Terus pulang-pulang, Kenalkan Pak Guru, Pak Guru les. Iya. Keren banget ya. Betul. Pak guru les juga. Jadi dia sendiri sebetulnya masih bingung nyari perguruan tinggi, tapi dia sudah ngeles itu. Lanjutin. langsung cerita perasaannya atau waktu UGM-nya sama Yafi nih. Yang UGM sama Yafi gimana? Oh ya, ini oke, baik buat KJWS sama teman-teman juga mungkin. Sebenarnya dari awal SNBT itu kan saya sangat mengejar UGM. Cinta mati sama UGM. Yeah. Pokoknya harus UGM, gak tahu kenapa. Dan ngelihat waktu SNBP sama SNBT saya nggak berhasil di sana, akhirnya saya mulai sedikit merelakan waktu itu. Waktu itu saya pernah dibelikan stiker sama teman saya, April namanya. Saya ambil stiker yang ada di HP saya, biasanya saya taruh di HP buat semangat. Saya ambil. Stikernya apa? Logo UGM. Logo UGM. Oke. Sehabis itu juga waktu malamnya saya lihat, kayaknya kamu memang bukan jodohku deh. Aku minta maaf nggak bisa menggapai kamu ya UGM. Tapi terima kasih udah nemani perjuangan aku untuk mengejarmu. Mungkin lain hari atau lain masa kita bakal jodoh. Terus aku simpen di kotak
kotak apa ya waktu itu. Aku simpen di kotak. Dan waktu itu udah aku bener-bener buang perasaan aku untuk UGM dan mulai mengejar PTN yang lain. Dan tiba waktu itu di hari pendaftaran terakhir UGM. Iya. Saya udah bener-bener ngelupain udahlah UGM. Nah, waktu pendaftaran yang mandiri ya. mandiri yang waktu utul. Terus waktu itu saya mau ke Inten. Dan saya waktu itu berharap juga malah ternyata dari hati saya tetap ya Allah hari ini pendaftaran UGM, pendaftaran yang hari terakhir. Berikan keajaibanmu ya Allah. Terus keajaiban itu beneran datang waktu jam 2-nya. Penutupan waktu itu jam 3 dan jam 2 ada orang sahabat yang tiba-tiba datang waktu itu ngabarin aku, "Dit, daftar UGM enggak?" Yang ngabarin aku itu Yafi namanya. Yang udah di UGM duluan waktu jalur SNMPTN. Aku bilang ke Yafi, "Nggak bisa, Vi, aku nggak ada uangnya. Toh kalau misal aku pernah ada, di sana juga ada biaya makan dan lain-lain. Kayaknya aku nggak bisa." Terus Yafi bilang, "Udah gampangan aja. Nih, daftar. Ibuku juga nyuruh kamu buat daftar nih. Dibayarin ibuku nih." Masya Allah. Seperti itu. Terus aku bilang ke Yafi, "Wah, Vi, nggak bisa, Vi. Aku nggak enak banget. Aku lagi sama ibumu. Gimana, Vi?" Terus Yafi bilang, "Udah gampang aja. Nanti berangkatnya sama aku. Kalau kamu nggak ada uang buat keretanya, santai. Nanti berangkatnya sama aku. Sekalian aku mau ngecek kosan." Gitu, Yafi. Terus, "Wah, nggak bisa, Vi. Nggak bisa, Vi." Yafi malah langsung berangkat counter buat ngisi dana 350 ya waktu itu pendaftarannya. Terus Yafi, "Udah nih aku udah ke counter tinggal TF doang nih. Udah cepet login."